Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis Islam. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nalatul Faida, NIM 19102040112 dari kelas Etika Bisnis B. Bisnis merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan manusia. Selama ini, banyak orang memahami bahwa bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya hanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, perlu dipahami bahwa bisnis dalam Islam adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana terdapat kesesuaian antara kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran dan hadis telah mengatur bagaimana agar kegiatan bisnis yang dijalankan dapat memberikan kemakmuran dan juga kebahagiaan baik untuk lingkungan dalam maupun lingkungan di luar bisnis tersebut. Suatu bisnis akan bernilai jika secara seimbang memenuhi kebutuhan material dan juga spiritualnya, jauh dari kebatilan, kerusakan, dan juga kezaliman. Oleh karena itu, sangat penting adanya etika dalam berbisnis. Maka, dapat kita pahami bahwa etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dalam nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Lalu, apa dasar hukumnya? Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai etika bisnis Islam. Salah satunya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut, telah jelas bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara pencurian, penipuan, judi, riba, dan hal-hal yang mengarah kepada berbagai jumlah pengharaman yang lain. Maka, perilaku-perilaku tersebut juga harus kita hindari dalam melaksanakan suatu bisnis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu mengenai prinsip etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis, yaitu yang pertama, kesatuan. Maksudnya kesatuan di sini adalah memadukan seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Jadi, adanya dimensi vertikal, yaitu antara manusia dengan sang pencipta, dan juga horizontal, yakni sesama manusia. Praktiknya dalam bisnis yaitu berguna untuk terciptanya hubungan yang harmonis. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Dalam praktiknya, yaitu tidak melakukan kecurangan seperti dalam hal takaran dan timbangan, juga menentukan harga berdasarkan harga pasar yang normal. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini dalam artian bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Jadi, tidak ada batasan bagi seseorang untuk berpendapat maupun berkarya. Aplikasinya dalam bisnis yaitu konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan, apalagi untuk mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka persaingan itu haruslah dijalankan dengan cara yang sehat. Prinsip berikutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini maksudnya itu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, juga mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Maka dari itu, sebagai pelaku bisnis, maka haruslah mengedepankan perilaku jujur. Selain itu, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa bentuk etika untuk berbisnis, yaitu yang pertama, menjual barang yang baik mutunya. Yang kedua, jangan menyembunyikan barang yang cacat. Yang ketiga, jangan bermain sumpah. Yang keempat,
longgar dan bersikap murah hati. Yang kelima, jangan saling menjatuhkan. Yang keenam, mencatat hutang piutang. Dan yang terakhir, anjuran untuk berzakat. Dalam hal ini, Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat barang dagangan atau penghasilan bisnis setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. Demikian pembahasan mengenai materi etika bisnis Islam. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.